Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktavia Shalom dengan NIM 12340600099, kelas Humas 3C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu menjawab 5 pertanyaan mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Dr. Umi Halwati, SOSI MAG. Sebelumnya mohon maaf apabila nantinya akan terdengar suara-suara berisik dari luar dikarenakan sedang ada acara di dekat rumah saya. Baik, langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian, ruang lingkup, objek material, dan objek formal dari ilmu dakwah, serta jelaskan pula pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Baik, yang pertama adalah pengertian dari ilmu dakwah. Jadi, ilmu dakwah itu adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan dan pengolahan atau penyampaian ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, serta mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwahnya agar berhasil. Ilmu dakwah ini adalah ilmu yang mengkaji proses dakwah secara logis, teoritis, empiris, dan filosofis. Yang kedua adalah ruang lingkup. Nah, jadi dakwah ini mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama adalah al-taujih, al-taghyir, dan al-raja. Yang pertama adalah al-taujih. Al-taujih itu yaitu memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus dijalani oleh manusia dan jalan mana yang harus dihindari oleh manusia. Yang kedua adalah al-taghyir atau mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup yang baru yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga adalah al-raja, yaitu memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang disampaikan. Jadi dakwah itu harus mampu menunjukkan nilai apa yang terkandung di dalam suatu perintah agama sehingga dapat dirasakan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah objek material. Nah, jadi objek material ilmu dakwah itu adalah ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam, mencakup manusia, Islam, Allah, dan lingkungan. Yang keempat adalah objek formal. Nah, sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah, contohnya itu BKI atau irsyad, KPI itu tabligh, MD tadbir, PMI tatwir atau tamkin, dan hubungan masyarakat atau humas itu alaqot ammah. Nah, ilmu dakwah mencoba melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek dan objek dalam proses dakwah. Selanjutnya ada dai secara umum. Nah, singkatnya dai secara umum itu seluruh umat Islam gitu. Jadi umat Islam itu semuanya bisa dikatakan dai apabila ia mengajak dan menyeru kebenaran walau tanpa pengetahuan yang mendalam gitu. Jadi yang penting dia menyerukan kebenaran gitu kepada orang. Nah, itu dia bisa disebut dai, tapi dai secara umum. Sedangkan dai secara khusus yaitu seorang penceramah yang dia itu udah memiliki kompetensi dan udah berkompeten gitu, serta memiliki wawasan yang luas kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj, yaitu manhaj istinbat, iktibas, dan istiqra. Jelaskan dan beri contoh. Baik, jadi yang pertama adalah istinbat. Istinbat itu adalah proses penalaran dan memahami apa itu dakwah serta merujuk atau mengacu dan menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, produk dari istinbat ini adalah teori. Yang kedua adalah iktibas. Jadi iktibas ini adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah, dalam merujuk dan mengacu, dan menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah dengan meminjam dan menggunakan teori sosial atau penjelasan perilaku manusia, seperti contohnya sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah istiqra.
Jadi Istiqra ini adalah proses penalaran tentang apa itu dakwah Islam dalam tataran empirik melalui kegiatan penelitian yang mengacu pada grand teori dari produk istimbat. Baik, untuk soal ketiga adalah jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Nah, jadi dakwah ini terbagi jadi dua, yaitu dakwah bi'alisan atau bi'asanil qaul. Contohnya itu kayak KPI, BKI, dan Humas. Yang kedua ada dakwah bi'alhal atau bi'asanil amal, yaitu MD, PMI, dan MHU. Nah, baik, yang pertama itu ada dakwah bi'alisan. Nah, di dalam dakwah bi'alisan ini ada yang namanya jurusan KPI contohnya. Nah, KPI ini kan tujuannya dia menyebarkan pesan Islam. Nah, ini juga bisa disebut dengan tabligh. Nah, jadi si tabligh ini menurut bahasa artinya menyampaikan, sedangkan menurut istilah, tabligh ini adalah bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Nah, jadi objek dakwah dari si tabligh ini tuh bersifat massal, kemudian subjeknya itu adalah dai. Objeknya adalah mad'u. Terus ini tuh tabligh tuh bisa berbentuk khutbah, tausiah, ceramah, atau kultum melalui media. Nah, buat yang kedua ini contohnya ada BKI atau irsyad. Nah, menurut bahasa, irsyad ini artinya petunjuk, konseling, atau membimbing. Nah, sedangkan menurut istilah, irsyad itu adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi Islam pada individu atau kelompok kecil. Nah, dakwah irsyad ini sifatnya itu berkelanjutan dan intensif. Nah, untuk yang ketiga, contohnya itu ada humas atau hubungan masyarakat. Nah, jadi secara harfiah, humas itu berarti hubungan dengan publik atau masyarakat. Sedangkan secara istilah, humas itu adalah bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Nah, jadi si humas ini tuh adalah usaha persuasi karena humas tuh berusaha untuk mempromosikan ide, meyakinkan audiens, mengakui prestasi, atau mendukung sebuah posisi. Nah, humas itu adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dengan publik. Nah, kemudian buat dakwah yang kedua itu ada dakwah bi'alhal. Nah, sebagai contohnya yang pertama ada dari jurusan manajemen dakwah atau tadbir. Nah, tadbir ini menurut bahasa yaitu manajemen atau pengelolaan. Sedangkan menurut istilah, tadbir itu adalah kegiatan dakwah, transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Nah, karakteristik yang menonjol dalam dakwah tadbir itu adalah fungsi manajemen itu sendiri. Hadirnya organisasi dakwah menjadi wadah untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan dakwah. Nah, buat contoh yang kedua ada dari jurusan manajemen haji dan umroh. Nah, jadi MHU ini melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia untuk mengembangkan konsep-konsep baru tentang manajemen haji dan umroh. Kemudian MHU juga melakukan riset tentang manajemen haji dan umroh untuk menemukan relevansi dan nilai guna manajemen haji dan umroh di masyarakat. Kemudian MHU juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kerjasama kemitraan dalam bidang manajemen haji dan umroh yang mampu menjawab tuntutan global. Nah, kemudian ini ada pekerjaan yang relevan dengan manajemen haji dan umroh. Yang pertama ada tenaga ahli bidang pengelolaan penyelenggaraan haji dan umroh, kemudian tenaga administrasi bidang urusan haji dan umroh, yang ketiga ada tenaga ahli pada BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji, dan yang keempat ada tour leader atau tour guide perjalanan ibadah haji dan umroh, serta wisata akademisi dakwah bidang manajemen haji dan umroh. Nah, buat yang ketiga itu contohnya ada tatwir atau tamkin. Nah,
buat contoh jurusannya itu ada PMI atau Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, jadi tatwir itu menurut bahasa artinya adalah pengembangan. Sedangkan menurut istilah, tatwir itu ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Nah, dakwah tatwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, pemberdayaan, pendamping desa, pengembangan ekonomi, pengadaan sarana, baik sarana pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Terus bisa juga dengan pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan lingkungan hidup atau alam. Nah, kemudian ragam kegiatan dakwah itu meliputi menyampaikan, membimbing, memanajemen, dan mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosialnya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat adalah jelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Nah, jadi ragam konteks dakwah itu jumlahnya ada 7. Yang pertama ada dakwah nafsiah. Nah, jadi dakwah nafsiah ini adalah dakwah yang terjadi di dalam pikiran sendiri. Contohnya kayak berpikir positif, refleksi diri, meditasi, introspeksi, berbicara pada diri sendiri, dan motivasi diri. Nah, dai dan mad'u pada dakwah nafsiah ini adalah diri sendiri, karena kita kan kayak bergelut dengan pikiran di dalam diri kita sendiri gitu. Dan kategori bentuk dakwahnya itu adalah irsyad. Nah, yang kedua ada dakwah fardiyah. Nah, dakwah fardiyah ini dai-nya hanya 1 orang, terus mad'unya bisa 1, 2, atau 3 orang. Nah, kategori bentuk dakwah si fardiyah ini itu irsyad, tadbir, tatwir, atau tamkin. Buat yang ketiga ada dakwah fi aqalillah. Dakwah ini tuh berkisar dengan 3-8 orang, 3-15 orang, dan 3-20 orang. Nah, dai-nya itu seorang, mad'unya adalah kelompok kecil yang merupakan kategori irsyad, tadbir, tatwin, atau tamkin. Nah, buat yang keempat ada dakwah fi'ah kasiroh. Ini lebih dari 20 orang. Dai-nya itu cuma 1 orang, terus mad'unya adalah kelompok besar. Dan si dakwah fi'ah kasiroh ini merupakan kategori tabligh. Nah, buat yang selanjutnya yang kelima itu ada dakwah jamaah atau hizbiyah. Dai-nya itu adalah seorang sekelompok, terus mad'unya tuh kelompok atau jamaah organisasi Islam. Terus merupakan kategori irsyad, tabligh, tadbir, tatwir, atau tamkin. Nah, buat yang keenam ada dakwah ummah. Dakwah ummah ini dai-nya adalah diri sendiri, terus mad'unya adalah khalayak dan merupakan kategori tabligh. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh itu ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah atau dakwah antar suku bangsa dan antar budaya. Nah, jadi di dakwah ini tuh dai-nya adalah satu kelompok gitu. Terus mad'unya ada 2, 3, 4, 5 sampai 6 orang. Nah, digunakannya tuh jika dai dan mad'unya berbeda budaya. Kemudian dakwah syu'ubiyah qabailiyah ini merupakan kategori irsyad, tadbir, tatwir, atau tamkin. Nah, selanjutnya buat pertanyaan yang kelima itu adalah mengapa manusia harus berdakwah, dan jelaskan landasannya secara teologis dan sosiologis filosofis. Kemudian bacakan dengan baik dan benar ayat-ayat dakwah, yaitu An-Nahl ayat 125, Al-Imran ayat 104, Al-Imran ayat 110, Fussilat ayat 33, Al-Baqarah ayat 221, dan Al-Hijr ayat 94. Nah, baik, buat yang pertama itu ada landasan teologis kenapa manusia itu perlu berdakwah. Nah, jadi secara teologis, dakwah itu di dalam Islam dianggap sebagai perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Nah, beberapa landasan yang menegaskannya itu adalah yang pertama perintah Al-Quran. Terdapat pada surat Al-Imran ayat 104 dengan arti, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di ayat ini tuh menyeratkan bahwa dakwah itu adalah kewajiban kolektif atau fardu kifayah, di mana sebagian umat Islam harus mengambil peran aktif dalam menyampaikan kebaikan pada masyarakat.
Nah, buat yang kedua ada tugas para nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk berdakwah kepada umat manusia agar mereka itu mendapat petunjuk dan mengikuti jalan Allah. Nah, jadi sebagai umatnya, kewajiban berdakwah ini diteruskan oleh umat Islam dari Nabi Muhammad, sehingga ada tanggung jawab untuk meneruskan risalah para nabi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di dalam Islam, salah satu prinsip utama itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini adalah bagian dari dakwah yang bertujuan untuk memperbaiki masyarakat dan menjaga kesucian agar ajaran agama Islam di tengah umat. Nah, selanjutnya adalah landasan sosiologis dan filosofisnya. Yang pertama itu ada transformasi sosial. Nah, dakwah ini mendorong transformasi moral dan sosial di dalam masyarakat, dan melalui dakwah, masyarakat itu diperkenalkan pada nilai-nilai keadilan, persaudaraan, toleransi, dan integritas. Dengan mengajak manusia menuju kehidupan yang lebih baik, dakwah berperan sebagai pendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Kemudian yang kedua ada kesinambungan nilai. Nah, setiap masyarakat itu memerlukan nilai-nilai moral yang berfungsi sebagai panduan hidup. Nah, dakwah menjadi cara untuk meneruskan nilai-nilai ini kepada generasi berikutnya, sehingga prinsip-prinsip kebaikan tetap dijaga dalam struktur sosial yang ada. Kemudian yang ketiga ada filosofi kehidupan yang bermakna. Nah, dalam perspektif filosofis, dakwah itu mengajarkan bahwa hidup manusia tidak hanya untuk mengejar kepentingan material saja, tetapi juga mencari makna yang lebih tinggi, yakni keridhaan Allah. Nah, dakwah mengajak individu dan masyarakat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperoleh kebahagiaan. Nah, buat yang terakhir itu ada tanggung jawab sosial dan moral. Nah, jadi kan manusia itu merupakan makhluk sosial yang pastinya selalu hidup berdampingan di dalam suatu komunitas. Nah, jadi kewajiban berdakwah ini mencerminkan tanggung jawab moral untuk tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga memberikan manfaat kepada orang lain, yang sejalan dengan prinsip sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, dan menjadikan dakwah sebagai bentuk kontribusi sosial dan perbaikan masyarakat. Nah, selanjutnya aku mau bacain ayat-ayat dakwah. Yang pertama itu ada dari surat An-Nahl ayat 124 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, selanjutnya buat ayat yang kedua itu dari surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, selanjutnya buat ayat yang ketiga yaitu surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummati uhrijat linnasi tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu atau umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, buat yang selanjutnya yaitu ayat keempat, itu ada surat Fusilat ayat 33 yang berbunyi, waman ahsanu qawlam mimman da'a illahi
wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin, yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, buat yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tamkihul musyrikati hatta yu'min wala ammatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum ulaika yad'una ila nari wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi'izni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun, yang artinya janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Nah, buat ayat yang terakhir yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tumaru wa aridi anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, cukup sekian jawaban yang bisa saya berikan untuk menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.